Di sebuah jalan lintas yang sepi saat malam tiba, berdiri sebuah warung sate sederhana yang dikenal banyak orang dengan nama Warung Sate Pak Atang. Warung itu tampak seperti warung sate pada umumnya, dengan penerangan seadanya, kursi plastik, dan asap yang mengepul dari pembakaran daging di atas bara api. Tidak ada yang mencurigakan dari tempat itu. Justru, warung ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan, terutama mereka yang sering bepergian jauh atau sekadar ingin menikmati hidangan malam. Pak Atang, pria berusia sekitar 50-an tahun dengan tubuh kurus dan wajah yang selalu dihiasi senyuman ramah, adalah pemilik warung ini. Tangannya cekatan saat menusukkan daging ke tusukan sate, membolak-baliknya di atas panggangan, lalu mengoleskan bumbu kacang yang kental dan menggugah selera. Orang-orang mengenalnya sebagai penjual sate yang murah senyum dan memiliki resep sate yang luar biasa lezat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman itu tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tidak boleh diketahui siapapun. Seorang pemuda bernama Dimas bersama dua temannya, Rizal dan Andi, mampir ke warung Pak Atang setelah menempuh perjalanan panjang dari kota sebelah. Mereka baru pulang dari menghadiri sebuah acara dan merasa lapar setelah beberapa jam berkendara. Begitu melihat warung yang masih buka di tengah malam, mereka langsung memutuskan untuk berhenti. "Wah, untung masih buka. Katanya sate di sini enak banget," ujar Rizal sambil membuka pintu mobil. Dimas dan Andi setuju. Mereka duduk di bangku kayu yang sedikit reyot, lalu memesan seporsi sate untuk masing-masing. Pak Atang, seperti biasa, menyambut mereka dengan ramah dan segera mulai memanggang sate dengan senyum khasnya. Namun, tanpa mereka sadari, di balik dapur kecil warung itu, terdapat sebuah ruangan gelap yang hanya bisa diakses oleh Pak Atang. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah altar dengan sesajen, kain hitam yang menutupi dinding, dan aroma dupa yang menyengat. Sebuah wadah besar berisi darah kental ditempatkan di sudut ruangan, sementara di lantai tampak sisa-sisa daging yang tidak biasa. Bukan daging sapi, bukan daging ayam, melainkan daging bulus yang telah dikuliti. Tidak ada yang tahu bahwa sate, lezat yang dijual Pak Atang, bukanlah sate biasa. Ia telah lama melakukan pesugihan sate bulus, sebuah ritual hitam yang membuat warungnya selalu ramai dan membuatnya terus mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap beberapa bulan sekali, ia harus memberikan tumbal kepada sosok gaib yang memberinya kekayaan. Entah itu orang yang memakan sate di hari yang telah ditentukan, atau seseorang yang tanpa sengaja melihat ritualnya. Saat sate mereka tersaji, Dimas dan teman-temannya mulai menyantapnya dengan lahap. Aroma bumbu yang gurih, tekstur daging yang empuk, dan rasa yang khas membuat mereka merasa ini adalah sate terenak yang pernah mereka cicipi. "Gila, enak banget, dagingnya lembut, bumbunya nendang," ujar Andi sambil melahap potongan terakhirnya. Pak Atang hanya tersenyum tipis, matanya menatap mereka dengan sorot yang sulit dijelaskan. Ia sudah tahu siapa yang akan menjadi tumbalnya malam ini. Setelah selesai makan, mereka membayar dan kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tak lama setelah meninggalkan warung, Dimas mulai merasa aneh. Tubuhnya mendadak panas, perutnya mual, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia mengerang kesakitan, membuat Rizal dan Andi panik. "Bro, lu kenapa?" tanya Rizal, sambil menepuk bahu Dimas yang semakin lemas. Dimas tidak bisa menjawab, matanya tiba-tiba melotot, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar suara erangan aneh seperti seseorang yang sedang kesurupan. Tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai mati mendadak di tengah jalan yang gelap. Mereka mencoba menyalakan mesin, tetapi tidak ada hasil. Saat itulah sesosok bayangan hitam muncul di depan mobil mereka. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala, dan tubuh yang tampak seperti perpaduan antara manusia dan bulus raksasa. Makhluk itu merangkak mendekati mereka dengan gerakan yang tidak wajar, mengeluarkan suara erangan yang terdengar di telinga mereka. "Pergi, dari sini." Suara berat itu menggema di telinga mereka. Tanpa pikir panjang, Rizal dan Andi mencoba membuka pintu mobil untuk melarikan diri, tetapi pintu terkunci rapat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Sementara itu,
Dimas mulai mencakar-cakar kulitnya sendiri. Darah mulai mengalir dari wajah dan tangannya, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, Pak Atang berdiri di depan warungnya, menatap mobil mereka dengan mata kosong. Ia tahu bahwa ritualnya berhasil. Satu tumbal telah dipilih, dan makhluk gaib yang memberinya kekayaan akan membawa korban malam ini. Dimas menjerit untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya kejang hebat, lalu tiba-tiba terdiam. Nafasnya terhenti, matanya terbuka lebar menatap langit, malam yang gelap. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu menghilang, dan mobil mereka bisa kembali menyala dengan sendirinya. Namun Dimas sudah tidak bernyawa. Dalam ketakutan dan kebingungan, Rizal dan Andi hanya bisa menangis histeris. Mereka akhirnya menyalakan mobil dan melaju secepat mungkin, meninggalkan warung itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil mereka terparkir di pinggir jalan dengan tubuh Dimas yang sudah kaku di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka mencurigakan selain cakaran yang ia buat sendiri. Dokter forensik menyebutnya sebagai kematian mendadak tanpa sebab jelas, tetapi Rizal dan Andi tahu. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia. Sementara itu, di warung kecil di pinggir jalan, Pak Atang tetap melayani pelanggan seperti biasa. Dengan senyum ramah, ia menyajikan sate yang lezat, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di dalam ruangan kecil di balik dapurnya, sesosok bayangan hitam berdiri di sudut, menunggu tumbal berikutnya. Malam kembali menyelimuti warung sate Pak Atang. Asap dari panggangan mengepul ke udara, membawa aroma khas sate yang menggoda selera. Seperti biasa, pelanggan terus berdatangan, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Di sudut warung, seorang pria tua yang sering datang ke sana memperhatikan Pak Atang dengan tatapan tajam. Namanya Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang sudah lama mencurigai sesuatu tentang warung ini. Malam itu, ia datang bukan untuk makan, melainkan untuk memastikan kecurigaannya. Makin ramai saja warung mutang, ujar Mbah Wiryo dengan suara berat, menyesap kopi panasnya. Pak Atang tersenyum tipis. "Rezeki, Mbah. Saya cuma jualan seperti biasa." Mbah Wiryo mengangguk perlahan, tetapi matanya tetap menelisik gerak-gerik Pak Atang. Ia bisa merasakan aura gelap yang semakin pekat di sekitar warung itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di tempat lain, Rizal dan Andi masih trauma setelah kejadian semalam. Mereka mencoba melaporkan ke polisi tentang apa yang mereka alami, tetapi tidak ada yang percaya. Semua menganggap Dimas meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun, mereka tahu kenyataannya jauh lebih mengerikan. Rizal tidak bisa tidur sejak kejadian itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu terbayang sosok mengerikan yang merangkak ke arah mereka di tengah malam. Yang lebih mengerikan lagi, ia mulai melihat bayangan hitam itu di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. "Bro, lu masih lihat dia?" tanya Andi dengan suara gemetar saat mereka berbicara melalui telepon. "Iya, gue gak bisa tidur. Gue takut, Andi. Kayak ada yang ngikutin gue," jawab Rizal dengan suara bergetar. Sementara itu, di warung sate, Mbah Wiryo akhirnya memberanikan diri berbicara langsung. "Tang, aku tahu apa yang kau lakukan." Pak Atang menghentikan gerakannya sejenak, lalu menoleh dengan wajah tetap tenang. "Maksud Mbah?" Mbah Wiryo mendekatkan wajahnya, berbisik. "Pesugihan sate bulus. Aku bisa mencium baunya dari tempat ini. Kau pikir tidak ada yang tahu?" Mata Pak Atang menyipit. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Senyumnya menghilang. Namun, sebelum sempat menjawab, tiba-tiba lampu di warungnya berkedip-kedip dan suara desisan aneh terdengar dari dalam dapur. Mbah Wiryo langsung menoleh ke arah suara itu. "Kau harus menghentikan ini, Tang, sebelum semuanya berakhir buruk," katanya dengan suara tegas. Pak Atang tertawa kecil, tetapi kali ini tawanya lebih berat, lebih menyeramkan. "Sudah terlambat, Mbah. Aku tidak bisa berhenti." Dari dalam dapur, terdengar suara gemeretak tulang dan erangan rendah.
Sesuatu bergerak di balik tirai yang menutupi ruangan rahasia di sana. Mbah Wiryo memejamkan mata, merapal doa dalam hati. Ia tahu, makhluk itu sudah ada di sini, dan ia menginginkan lebih dari sekadar sate. Sementara itu, di tempat lain, Rizal menjerit keras di kamarnya. Bayangan hitam itu kini berdiri tepat di hadapannya, merangkak naik ke tempat tidurnya. Andi yang masih ditelepon hanya bisa mendengar suara jeritan panjang sebelum panggilan terputus. Di warung sate, Pak Atang tetap tersenyum. Karena ia tahu, ritual belum selesai.